approaching that turn 3 a little bit faster. Danny Pedrosa coming right back into contention. Dovizioso's got the inside line. Surely there's going to be no way through. Marquez thinks about leading on the factory Ducati. Now up to 8th. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Pew pew pew. Pew pew pew. Pew pew pew. Oke teman-teman, wadidaw semuanya, apa kabar untuk pada malam yang berbahagia ini? Seperti biasa, Mimin doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, semakin berdebar-debar jantung kita teman-teman ya. Yang mana hari ini hari apa? Hari Rabu, besok Kamis, lusa sudah FP1, FP2 MotoGP Austria teman-teman ya. Yang mana akan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, tempatnya apa? Rumah tuan rumahnya KTM ya. Atau bisa katakan tuan rumahnya Red Bull lah teman-teman ya. Oke, yang mana menjelang MotoGP Austria tersebut, Mimin ada beberapa berita yang ingin katakan, yang mana Francesco Bagnaia semakin hari semakin mulai mencemasin ya. Mencemasin, apalagi tahun depan sudah bertandem dengan Marc Marquez, yang mana dia mengatakan Marc Marquez bisa menjadi penghalangnya, dibilang gitu. Apa dibilang? Mana? Bagnaia menyebut satu tim dengan Marquez bisa jadi bencana ya. Di sisi lain juga ada juga yang mana dia mengatakan agak cemas ketika Ducati mengurangi jatah motor pabrikan di tim satelit MotoGP. Itu membuat Francesco Bagnaia mulai cemas. Nanti kita bahas. Yang mana yang pertama dulu yang mana Bagnaia menyebut saat bersama Marquez dalam satu tim itu akan menjadi bencana baginya ya. Francesco Bagnaia dan Marc Marquez bakal menjadi rekan satu tim di pabrikan Ducati musim 2025. Itu semua sudah tahu, nggak usah dibahas lagi. Keduanya merupakan pembalap terkuat yang telah meraih gelar juara dunia MotoGP. Marquez tercatat sudah mengantongi 6 kali juara dunia MotoGP, sementara Bagnaia tercatat sudah 2 kali berturut-turut meraih gelar juara dunia MotoGP, yakni pada musim 2022-2023. Bagnaia terus mengomentari keputusan Ducati yang memilih Marquez sebagai rekan setimnya dibandingkan Jorge Martin dan Enea Bastian ini. Seperti mana dia mengatakan, saya pikir Ducati memutuskan untuk mengubah strategi mereka, yaitu percaya pada pembalap muda dan memberi mereka kesempatan untuk masuk ke tim pabrikan dan mengambil Marc yang merupakan pembalap yang gelar juara terbanyak, kata Bagnaia. Ya pasti Marc Marquez akan sangat kompetitif karena dia sudah sangat cepat dan tahun depan dia akan memiliki materi part-part yang baru dan terbaik. Kurang lebih seperti saat ini, tapi berada di tim merah tentu saja memberi Anda lebih banyak motivasi untuk menjadi yang teratas. Lanjutnya, murid Valentino Rossi tersebut menyebut bahwa setim dengan Marc Marquez bisa menjadi hal yang sangat bagus atau malah menjadi bencana bagi tim pabrikan Ducati. Saya pikir ini bisa menjadi sangat bagus atau bencana. Jadi kita lihat saja tahun depan saat kami memulainya.
Bisa jadi bencana jika kami mulai berteriak atau kami mulai melakukan diskusi. Namun saya rasa kami berdua sangat cerdas dan dia akan beradaptasi dengan sempurna. Seperti diketahui, sejak memulai debut bersama Gresini Racing, Marquez memberi penampilan yang cukup menjanjikan. The Baby Alien berhasil mengejutkan publik dengan berperforma pada MotoGP Perancis, di mana dirinya berhasil finish di urutan kedua setelah memulai balapan dari posisi ke-13. Di Catalunya, rider berusia 31 tahun itu kembali mengulangi kesuksesannya dengan finish di urutan ketiga setelah memulai balapan dari posisi ke-14. Kini Marquez berada di urutan keempat klasemen sementara MotoGP dengan raihan 179 poin atau terpaut 62 angka dari Jorge Martin yang berada di posisi puncak. Di sisi lain, Francesco Bagnaia agak cemas Ducati mengurangi jatah motor pabrikan di tim satelit pada MotoGP 2025. Yang mana Francesco Bagnaia mengungkapkan kecemasannya setelah tahu akan ada pengurangan jatah motor pabrikan di tim satelit mereka pada MotoGP 2025. Juara dunia 3 kali itu sudah mendengar keputusan si merah Borno Pargenali untuk mengurangi jatah motor pabrikan. Langkah itu menyusul keputusan besar Pramac yang meninggalkan Ducati untuk beralih ke Yamaha pada tahun 2025. Status Pramac yang tadinya jadi tim satelit utama Ducati dengan dibekali 2 motor pabrikan kini akan dialihkan pada tim VR46. Hanya saja Ducati tidak memasuk 2 motor Desmo CDC GP terbaru di sana, tetapi cuma 1 motor pabrikan yang akan digunakan oleh Fabio Di Giannantonio. Dengan kata lain, skuad Ducati yang musim depan tinggal 6 motor akan terdiri dari 3 pabrikan dan 3 motor tahun sebelumnya. 2 motor pabrikan di Ducati Lonfo untuk Francesco Bagnaia dan Marquez, dan 1 motor pabrikan lainnya diberikan kepada VR46, yaitu untuk Di Gia. Sedangkan 3 motor tahun sebelumnya akan digunakan 1 di VR46 dan 2 di Gresini Racing. Keputusan tersebut disebut-sebut untuk mengurangi tekanan para debut di satelit Ducati, sebagaimana yang diungkapkan oleh General Boss Manager Ducati yaitu Gigi Dall'Igna. Kombinasi paling ideal bagi kami adalah memiliki 3 motor pabrikan dan 3 motor satelit. Menurut saya itu paling seimbang. Selain itu, kami kembali pada tujuan kami dari memiliki tim satelit, yaitu karena kami ingin membawa pembalap ke dalam skuad kami. Pembalap debutan tidak perlu motor pabrikan karena bisa mendatangkan lebih banyak tekanan. Jadi kadangkala akan lebih baik bagi debutan untuk memulai dengan motor versi tahun sebelumnya atau motor tinggalan kurang 1 tahun, ujar Gigi Dall'Igna. Padahal memiliki 4 motor pabrikan di grid sebenarnya cukup menguntungkan Ducati. Ducati lebih kaya dalam mengumpulkan data informasi sehingga mengatur setup motor lebih bervariasi di satu balapan. Tak heran mereka selalu mendominasi di hampir semua balapan dalam 2 tahun terakhir. Kecepatan Desmo CDC GP juga semakin hari semakin kencang. Perbaikan dan peningkatan mereka lebih cepat dilakukan karena data yang terkumpul juga lebih cepat didapatkan. Hal itu yang agak dikhawatirkan oleh Francesco Bagnaia yang sebenarnya merasa bahwa mereka masih butuh skuad dengan 4 motor pabrikan di musim depan. Ini sebenarnya bukan perbedaan yang besar, tetapi 4 motor pabrikan masih lebih baik daripada cuma 3, kata Francesco Bagnaia. Dia juga menambahkan lagi, lebih banyak motor pabrikan memberi Anda lebih banyak data. Anda dapat memahami lebih banyak hal. Tapi kan bukan saya yang memutuskan hal-hal seperti itu.
Maknanya mencontohkan bahwa keuntungan besar memiliki motor pabrikan adalah saat sesi tes MotoGP, baik itu tes resmi atau privat. Memiliki 4 pembalap berbekal 4 motor berarti memudahkan Ducati mengatur perlakuan di setiap motor untuk diuji. Namun sekali lagi menurut saya akan lebih baik dengan 4 motor pabrikan. Karena misalnya dalam tes Anda bisa memberikan ke-4 pembalap dengan 4 motor pabrikan dengan sesuatu penerapan perangkap setup atau pembaharuan berbeda untuk diuji. Dengan begitu Anda bisa berbuat lebih banyak. Tutup Francesco Bagnaia. Pew pew pew. Pew pew pew. Ketar-ketir. Pew pew pew. Mulai ketar-ketir. Di sini Francesco Bagnaia yang pertama dia mengatakan setim dengan Marc Marquez bisa jadi bencana, bisa jadi menguntungkan. Di sini menurut Mimin pernyataan Bagnaia ini seperti yang mana dikatakan oleh Marc Marquez ya. Ini dia sudah mulai bermain dengan kalau istilahnya bermain dengan media ya. Sudah mulai bermain dengan media atau psikologi. Itu kata kalau dikatakan oleh Marc Marquez. Yang kedua seperti ini sebenarnya bukan apa? Dia Ducati memberikan 3 pabrikan sekarang motor mengeluarkan 3 motor pabrikan. Yang mana VR46 mendapatkan 1 motor pabrikan. Di sini dari pernyataan si Francesco Bagnaia ini bukan apa? Karena itu adalah timnya atau timnya gurunya yang mendapatkan satu motor pabrikan. Ini sebab itu dia mengatakan seperti ini. Supaya apa? Supaya para Ducati mendengarkan apa yang dia katakan. Padahal dia ingin menguntungkan untuk VR46 supaya mendapatkan motor Ducati pabrikan 2 biji. Karena apa? Karena di dalam itu ada si Franco Morbidelli ya. Aduh, tujuan lo memang udah tahu. Seperti Marc Marquez katakan, memang mereka sekarang sudah mulai bermain media ya. Sudah mulai bermain media, memojokkan Marc Marquez, mengatakan masalah towing bla 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 gitu teman-teman. Namun bagi Marc Marquez nggak pengaruh itu. Sampai Gigi Dalina aja sudah mulai memberikan part terbaru, part yang kekurangan pada GP23 tersebut untuk Marc Marquez, katanya begitu ya. Untuk Marc Marquez supaya apa? Supaya Marc Marquez bisa mendapatkan kemenangan. Berarti di sini aja bisa kita pahami Ducati bisa mengatur semuanya pembalap mereka. Sebab itu Jorge Martin tahun kemarin tidak bisa mengejar Francesco Bagnaia. Padahal kita udah jelas tahu bagaimana kemampuan Jorge Martin. Oke lah teman-teman, itu saja untuk informasi yang dapat Mimin sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.